Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan saat ini, saya akan menyampaikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau kesempatan ini Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan tanamkan apa yang baik itu dalam hati kami, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai pembacaan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Judul perikop, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, Tuhan Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga, di mana dari 10 gadis
ini, gadis-gadis ini, 5 bijaksana, sedangkan 5 yang lainnya bodoh. 10 gadis ini adalah gambaran dari gereja Tuhan, yaitu semua orang percaya yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di mana mereka semua bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Dan mereka semua siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Tetapi yang membuat perbedaan di sini adalah 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Pelita di sini adalah gambaran dari firman Allah di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sedangkan minyak di sini adalah gambaran dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Maka Roh Kudus dikaruniakan kepada orang tersebut, sehingga oleh kasih karunia Allah membuat dia mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan tidak bisa kebenaran firman Tuhan tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran kita manusia. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas. Itulah sebabnya ketika kita tidak memahami kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mempunyai iman yang teguh, dan justru kita akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, sehingga itu akan menjadi kebinasaan bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita meminta kemampuan yang daripada Allah, maka Roh Kudus akan menerangi hati kita, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kalau kita bersandar kepada Allah, kita memohon kepada Tuhan untuk kita bisa mengerti akan rahasia firman Tuhan, maka Allah akan memampukan kita membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Terlebih kita mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Mengapa
gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa membaca di dalam perumpamaan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot, tapi Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita, apakah kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita, atau justru sebaliknya, kita tidak mau melakukan apa yang sudah kita dengar. Tetapi semuanya tentu ada konsekuensinya, di mana kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus melalui jalan-jalannya Allah. Bukan berarti kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah menjadi orang yang percaya, maka kehidupan kita mengalami jalan seperti melalui jalan tol. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kita harus melalui jalan-jalannya Allah. Susah, senang, sehat, sakit, datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali kesukaran, banyak penderitaan, sakit penyakit yang menyebabkan kematian. Banyak orang menjadi takut dan mulai meragukan Allah di dalam kehidupannya. Mereka mulai bertanya-tanya, masihkah Tuhan mendengar doaku? Di manakah Engkau Tuhan? Mulai terjadi bimbang, khawatir, susah, dan mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Allah. Di dalam Yesaya 59, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk
mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita menghadapi masa yang sulit, jangan kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita menyalahkan sesama kita atau siapapun. Tetapi mari kita mengkoreksi diri pribadi kita sendiri. Kenapa kita harus melalui masa-masa yang sulit? Itu semua Tuhan izinkan terjadi. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai di mana kepercayaan kita. Adakah kita masih mempunyai iman kepada Tuhan, atau justru sebaliknya kita mulai melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan? Kita mulai menyangkal kepada Tuhan, atau mungkin kita menjadi takut dengan ancaman orang lain karena kita mengikut Tuhan dengan setia. Kita mulai meninggalkan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, terkadang kita menjadi tidak sadar dengan hal-hal yang sepele. Misalnya saja dengan kemarahan, kebencian, sakit hati yang mulai menguasai hati kita, sehingga pelan tapi pasti bahwa kita sudah masuk di dalam perangkap iblis, yaitu kalau kita tidak cepat-cepat meminta pengampunan yang daripada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bagaimana kehidupan Raja Saul. Raja Saul mengizinkan kebencian, kemarahan menguasai kehidupannya, yaitu ketika perempuan-perempuan Israel mulai memuji Daud melebihi dirinya sebagai seorang raja. Di Alkitab mencatat bahwa sejak hari itu maka Saul selalu mendengki kepada Daud, dan sepanjang hidupnya Saul tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Bahkan Saul menjadikan dirinya sebagai musuh Tuhan dan telah ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita semua akan menghadap tahta penghakiman yang daripada Allah, karena Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Artinya Roh Kudus sudah keluar dan meninggalkannya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga minyak dalam buli-buli mereka, sehingga mereka tetap di dalam pemeliharaan Allah, sekalipun harus mengalami tantangan, harus mengalami ujian, pencobaan, tetapi dia tidak menjadi kendor,
dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi khawatir. Sebaliknya, gadis-gadis yang bijaksana, dia akan kuat, setia, mampu untuk bersyukur, bahkan memuji-muji Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang patut untuk menerima hormat dan puji-pujian. Haleluya. Puji Tuhan, di dalam ayat yang kelima, sampai ayat yang ketujuh. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Jadi sama seperti kita yang saat ini sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Banyak di antara kita sudah mulai tidak percaya lagi. Mereka mengatakan, mana buktinya? Dari dulu kita sudah mendengar khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus, tapi buktinya Tuhan Yesus tidak datang-datang juga. Jadi kata tertidur di sini menunjukkan kondisi kelemahan jasmani kita, manusia, secara fisik. Jadi tertidur di sini tidak bisa diartikan sebagai kematian atau meninggal dunia, karena di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-51, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya diubah." Jadi kata tertidur di sini tidak bisa diartikan dengan kata kematian, karena tidak semua kita akan mengalami kematian, tapi kita akan diubahkan. Tubuh kita yang fana ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi tengah malam yang dimaksud di sini adalah hari menjelang kedatangan Tuhan, di mana Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dia akan benar-benar datang untuk kedua kalinya, menjemput kita yang percaya. Jadi jangan kita menjadi pengecek yang berkata, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu?" Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi tidak berdaya dan tertidur, tetapi mari kita bangun, kita bangkit untuk membereskan pelita kita masing-masing. Karena firman Tuhan berkata, "Roh yang ada di dalam kamu
lebih kuat, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Dan mari kita bangkit. Kita bangkit untuk menjadi terang, sebab terang kita sudah datang. Jadi gadis-gadis yang bodoh menunjukkan ketidaksiapan kita sebagai mempelai ketika mempelai laki-laki itu datang. Sehingga ketika ia kembali, ia sudah mendapati pintu sudah tertutup. Jadi ketika pintu sudah tertutup, maka pertobatan sudah tidak berguna lagi. Sudah terlambat. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana, mereka sudah siap sedia bersama-sama dengan mempelai laki-laki untuk masuk ke dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Sebagai ayat yang terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah jelas memberitahukan kepada kita bahwa kita harus senantiasa berjaga-jaga. Kita harus meminta Allah senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga baik kita tertidur, baik ketika kita berjaga-jaga, kita tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus Allah yang sudah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Bangkitlah, sebab terang sudah datang. Puji Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Sebagai penutup, firman Tuhan, saya mengajak kita kembali sama-sama berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, yang menghidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami, dan memberi kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami senantiasa percaya kepadamu, sehingga kami tidak ketinggalan ketika Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.